Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi, saham yang cukup sering jadi perbincangan banyak investor gitu ya, yaitu tidak lain tidak bukan saham Unilever, kode emitennya adalah UNVR yang kinerjanya tertekan terus gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan beberapa minggu terakhir ini juga setelah pengumuman bahwa kinerjanya turun di kuartal terakhir, artinya full year 2023 mengalami penurunan, harga sahamnya pun lebih anjlok lagi. Konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli, bukan rekomendasi, maupun tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Mari kita mulai gitu ya. Ada apa sih dengan Unilever gitu ya? Kenapa nih saham cukup jadi sering perbincangan? Pastinya iya, karena kalau mungkin kita seumuran masuk ke bursa saham di 2013-2014, salah satu saham yang sering jadi benchmark kali ya, sering jadi contoh untuk diakumulasi, untuk diinvest adalah Unilever. Pilih saham yang sudah terkenal, pilih saham yang banyak dipakai sehari-hari, dan Unilever adalah contoh yang cukup dekat dengan saat itu. Saya nggak tahu apakah sekarang ini masih relevan contoh ini gitu ya, tapi 2013-2014 memang Unilever itu punya kinerja cukup bagus. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dari revenue-nya 2013 ke 14 ke 15 ke 16 itu trennya memang mengalami kenaikan yang cukup stabil gitu ya, dan market suka dengan kenaikan yang cukup konsisten seperti ini. Tetapi 2023 adalah menjadi tahun yang lagi-lagi menurunkan kinerjanya Unilever. Jadi 2023 adalah revenue yang cukup rendah bagi Unilever. Kenapa? Kalau dibandingkan secara angka, ini adalah revenue sekitaran Unilever tahun 2016 atau 7 tahun yang lalu gitu ya. Teman-teman, kalau kita bandingkan bahwa revenue-nya setara dengan 2016, artinya jelek banget bahkan dibandingkan dengan 2016. Kenapa? Karena harga Lifebuoy-nya beda 2016 dengan 2023. Harga apa? Harga Sunlight-nya beda kan, sudah naik di tahun 2023. Jadi, revenue 2023 yang sama dengan tahun 2016 ini, kalau dibandingkan secara aktualnya lebih jelek lagi. Ya, artinya ini pendapatan yang kurang bagus kinerjanya buat Unilever tahun 2023. Kalau pendapatannya saja stuck, otomatis laba bersihnya tambah teman-teman ya. Seperti tadi yang saya bilang, cost of good sold-nya atau bahan-bahan produksinya kan mengalami kenaikan. Sementara Unilever tidak mampu mendongkrak volumenya, sehingga ya otomatis revenue-nya yang stagnan, laba bersihnya makin tertekan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, terakhir terjadi kenaikan laba yang beruntun bagi Unilever adalah di tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya 2011, 2012, 2013 ini salah satu tahun-tahun kejayaannya Unilever, sering jadi perbincangan, emiten yang solid, fundamentalnya bagus, kinerja konsisten bertumbuh. Sampai di titik 2018 habis itu turun gitu ya. Teman-teman lihat pointer saya dari tahun 2019, 20 kesannya penurunannya hanya sedikit, tapi kemudian makin menurun dan jelas sekali sampai akhirnya di tahun 2023. Bahkan kalau dari sisi laba bersihnya 2023 ini hanya setara dengan laba bersihnya tahun 2012 gitu ya. Ini 4,8 triliun, sekitaran 4,8 triliun tahun 2012. Artinya ya, baik dari sisi revenue maupun dari sisi bottom line laba bersih, Unilever jelas-jelas mengalami tren penurunan kinerja. Kalau sudah ngomongin tren karena penurunan kinerja, yang mana terjadi 6 tahun teman-teman ya, kita bisa hitung dari sini ya, 5 lah ya berarti ya, 19, 20, 21, 22, 23, artinya 5 tahun terakhir kinerjanya Unilever mengalami penurunan. Ini sudah bukan lagi sebagai market risk. Market risk itu artinya harga saham naik turun karena apa yang terjadi di market saat itu, lebih cenderung ke sentimen. Ya, misalnya apa? Misalnya statistik daya beli masyarakat melemah, sahamnya turun ya, kalau berkaitan dengan saham consumer goods. Tetapi case-nya Unilever ini berbeda karena ini sudah 5 tahun berturut-turut Unilever kinerjanya menurun. Jadi ini bukan lagi market risk kalau menurut saya, tetapi sudah menjadi sebuah fundamental issue gitu ya. Penyebabnya adalah kalau saya coba pelajari di beberapa tahun laporan earning call-nya Unilever atau annual report, yang paling kentara tentu adalah kehilangan market share ya teman-teman. Unilever jarang mencantumkan kondisi market share ketika masa-masa jayanya gitu ya. Saya coba cari di tahun 2013, 2015 nggak muncul, tapi 2023 ini dimunculkan kondisi market share-nya. Kenapa kondisi market share ini mempengaruhi Unilever? Karena ya tadi,
dengan adanya kompetitor yang mulai banyak, dia nggak bisa lagi semena-mena dalam arti keunggulannya Unilever dalam supply chain, terlalu banyak, bukan terlalu banyak, banyaknya store yang menjual produk-produk Unilever sudah bukan satu competitive advantage lagi. Kenapa? Karena sudah masuk namanya era digital di mana banyak brand-brand mengandalkan sosial media, bermunculan artis-artis gitu ya, influencer-influencer, bahkan brand-brand lain yang kelihatannya hanya mengambil kue-kue yang sedikit gitu ya di bidangnya Unilever, ternyata ya pada akhirnya ujung-ujungnya tetap ya mengambil market share-nya Unilever ya. Di salah satu slide earning call-nya mereka sempat mention bahwa 2023 itu sales running rate-nya sempat bagus, tapi kemudian anjlok karena fatwa MUI ya, waktu itu ada konflik jangan menggunakan produk-produk negara tertentu gitu kan fatwanya ya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu teman-teman ya, nggak sesederhana karena ada fatwa lalu kinerjanya Unilever jadi turun dalam 2 bulan terakhir. Saya sih nggak terlalu confidence itu adalah penyebabnya gitu. Saya lebih confidence, bukan lebih confidence dalam arti kita ngomong penjualannya head to head gitu ya, karena saya nggak tahu juga penjualannya produk-produk ini yang tertulis di sini. Tapi kalau kita ke diri kita masing-masing teman-teman ya, saya zaman kuliah cuman tahu produk pembersih wajah itu Pond's gitu, Pond's saja. Hari ini kalau teman-teman lihat, coba cek di dalam kamar mandi kalian tinggal berapa produk Unilever di sana. Rata-rata sudah mulai ganti gitu ya. Saya juga menyadari belakangan ini ternyata produk-produk yang saya pakai dulu saya sudah nggak pakai lagi. Inilah muncul brand-brand yang di sini gitu. Ini yang saya tahu karena mungkin istri saya pakai. Tapi di luar sana saya yakin masih lebih banyak lagi produk-produk, saya nyebutnya make up apa ya, custom artist gitu ya. Artinya produk-produk ini coba dibuat dengan market tertentu dengan lebih personal gitu ya buat para pelanggannya. Jadi bukan lagi masalah supply chain di mana dulu Unilever bisa mendistribusikan semua bahan-bahannya, semua produk-produknya, sabun segala macam sampai ke pedesaan. Sekarang juga sama dengan adanya e-commerce, reseller, orang-orang yang mau gitu ya menjualkan produknya via sistem reseller. Efeknya apa? Ya tadi market share-nya turun. Di saat personal care ini secara market growth, Unilever turun. Di saat beauty dan well-being ini naik, Unilever minus gitu ya. Ya ini sudah menunjukkan artinya secara market share Unilever benar-benar tertekan. Kuenya makin ke sini makin diambilin sama kompetitor. Di sini ada grafik market share di mana tahun 2022 mereka punya 38%, di tahun 2023 turun jadi 36,8% alias turun 1,2% gitu ya. Kalau setahun turun sekitar 1,5 atau 2%, artinya 5-6 tahun terakhir ini Unilever mungkin sudah kehilangan market share-nya 10-12%. Jadi lumayan ya kehilangan market share-nya. Artinya tadinya Unilever mungkin 2017-2018 itu market share-nya 50%. Terus tiap tahun turun 2%, 1,5-2%. Sekarang tinggal 36,8%. Lanjut, kalau kita lihat ke dalam segmennya Unilever di mana mereka punya segmen home and personal care, kemudian food and refreshment. Ya, kita juga lihat di sini ya bagaimana pertumbuhan dari penjualannya juga mengalami tekanan yang sama yang menggambarkan hilangnya kue-kue Unilever tadi. Personal care, home and personal care minus 7,4%, kemudian food and refreshment minus 1%. Jadi ya dampaknya malah yang ke beauty and personal care gitu ya. Karena ini yang segmen yang banjir produknya di market saat ini, yang gampang digarap oleh para influencer, para artis yang ya mungkin dia tinggal maklon gitu kan, tinggal dibuatkan produknya dengan spek-spek tertentu, dia fokusnya di marketing gitu. Jadi apakah ini fundamental risk atau market risk? Menurut saya ini sudah menjadi konteksnya adalah fundamental risk ya, kinerja yang menurun karena daya saing yang melemah gitu ya. Meskipun demikian ya tidak semuanya negatif gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam reportnya, salah satu yang menurut saya cukup bagus adalah margin. Ya, gross marginnya Unilever itu 2023 bisa dikatakan lebih baik ketimbang 2022. Bahkan hampir semuanya kecuali kuartal 4 kemarin ya. Kuartal 4 dia sudah bikin exception katanya gara-gara fatwa, ya oke lah kita coba accept. Tapi memang kuartal 1, 2, 3 lebih tinggi secara gross margin dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022. Hal kedua yang menurut saya cukup menarik gitu teman-teman ya untuk Unilever adalah
Unilever menurut saya akhirnya sadar gitu ya tentang brand-brand yang sekarang beredar itu, mereka itu produknya itu seakan-akan affordable, premium, dan personal gitu ya. Nah, ini yang sedang coba di-create oleh Unilever. Mereka sudah mention ini ketika rilis laporan tahun 2023 bahwa mereka akan ekspansi ke produk-produk yang premium segmen gitu ya. Dan di 2023 mereka sudah mulai merasakan sedikit efeknya gitu ya. Dimana menurut saya nggak sedikit sih, 25% dari total penjualan Unilever adalah produk-produk yang di-drive dari premiumization, artinya produk-produk yang menurut mereka premium. Menurut saya ini bagus gitu ya, bahkan ini harus lebih gede lagi persentasenya. Kenapa? Produk-produk yang premium inilah yang akan mengenerate profit margin lebih besar ketimbang value segmen atau value produk, di mana keuntungannya pastinya lebih tipis gitu kan. Namanya juga produk-produk yang value, profit marginnya nggak sebesar yang premium. Jadi menurut saya nggak ada kata terlambat gitu ya. Unilever ini punya segudang advantage untuk bisa mendevelop produk yang sama, yang lebih bagus, yang lebih terdistribusi dibandingkan dengan para kompetitor-kompetitor yang beredar gitu ya. Ya, perusahaan nggak punya utang, punya modal yang gede, punya nama besar yang gede. Jadi ketika dia bisa bikin produk yang bener-bener bagus, fit dengan kebutuhan customer, dimarketkan dengan bagus ya, artinya ada marketing, ada campaign yang baik, saya rasa sih Unilever bisa lah gitu ya, untuk mulai masuk dan mendapatkan persentase yang lebih besar dari produk-produk yang premium. Itu semua tadi teman-teman, tekanan-tekanan tadi, ketidakmampuan Unilever bersaing dengan para kompetitornya sehingga market share-nya menurun, otomatis membuat valuasinya makin jatuh gitu ya, makin jatuh. Dan di harga yang video ini dibuat 2.700-an, Unilever all time low atau terendah dalam 10 tahun ya. Ini sudah cukup dalam penurunannya gitu ya. Bahkan dalam kondisi ada sentimen yang positif menurut saya, yaitu buyback ya, buyback dari perusahaan untuk membeli sahamnya kembali, itu juga ternyata tidak ngangkat gitu ya, nggak ngangkat buat bisa nge-rebound pergerakan harga saham Unilever. Ini menunjukkan betapa pesimisnya market terhadap kondisi Unilever saat ini. Nah, kalau kita kemudian tertarik untuk masuk gitu ya, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah kita coba benchmark, kita lihat kompetitor produk-produk FMCG atau consumer goods yang terdekat gitu ya, itu kira-kira berapa valuasinya. Saya coba pakai PER di sini ya, price earning ratio. Dimana kalau kita lihat gitu ya, ada Unilever, ada sahamnya Sari Roti, ICBP, ACE, saya ambil ACE di sini aja lah buat perbandingan dari yang retail consumer goods. Dan Mayora, ternyata kompetitor itu rata-rata di 16 dan 17 atau 16 sampai 18 kali ya untuk PER-nya. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan yang sama, harga Unilever yang bisa kita jadikan patokan adalah 2.250 ya. Kalau kita mau adjust tambahin 10% boleh, berarti sekitaran 2.250 sampai 2.450. Dari harga sekarang mungkin masih turun lagi 15% lagi gitu ya. Untuk bisa Unilever ini secara PER menyamai para kompetitornya. Dan kita udah sampai di slide terakhir teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Teman-teman yang suka subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe gitu ya, karena kita rutin membagikan berbagai macam analisa dan sharing mengenai investasi. Jadi apakah Unilever akan turn around? Karena inilah yang dicari oleh investor gitu ya. Turn around company biasanya loncatnya bagus dan potensi bagernya terbuka lebar. Ada 3 teman-teman ya yang saya lihat penting untuk menandai apakah Unilever ini bakal turn around dan jadi ciri-ciri awal, indikasi awal. Pertama adalah tadi premium brand revenue ya. Kalau sudah naik sampai 30%, menurut saya ini indikasi awal yang cukup bagus gitu ya untuk kita bisa mulai masuk. Yang kedua, net profit marginnya meningkat. Tadi mereka udah share gross profit margin. Ya, biasanya gross profit dengan net profit akan agak sejalan gitu ya. Jadi kalau net profit marginnya sudah mulai meningkat, ini juga indikasi awal gitu ya. Kinerjanya mulai berbalik. Dan 2 kuartal berturut-turut ya. 2 kuartal berturut-turut itu bisalah kita jadikan untuk semacam apa ya, indikasi awal mulai masuk untuk mengakumulasi. Dan yang terjadi saat ini di market memang seolah-olah nggak ada besok lah untuk Unilever. Jadi memang kinerjanya wajar karena ini bukan 6 ya, tapi ini 5 tahun berturut-turut kinerjanya mengalami penurunan.
Untuk menutup video kali ini, saya ingin sampaikan pendapat saya gitu ya, bahwa ketika kita pegang saham yang sedang kehilangan daya saing itu, karena 5 tahun kinerjanya berturut-turut turun, itu bukan sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan gitu ya. Jadi butuh banget namanya high conviction, bener-bener butuh high conviction. Ini kalau teman-teman nonton podcastnya Pak Lo Keng Hong, dia hold saham bumi sampai harga 50 perak ketika harga batu bara hancur. Itu murni karena pengalaman dan conviction beliau terhadap masa depan batu bara. Dan sama gitu ya, ketika kita mau masuk di Unilever dengan kondisi sekarang ini, kita butuh banget namanya conviction. Tetapi teman-teman, kita nggak boleh terlalu cinta pada sebuah saham, nggak boleh. Back to reality dan objektif, itu saya sih gitu ya. Kalau saya nggak mau saya terlalu cinta pada satu saham. Saya kembali ke reality dan objektif bahwa saya di market ini mau mendapatkan keuntungan dari hasil investasi gitu ya. Tetapi saya nggak ragu sih, saya nggak ragu bahwa suatu hari nanti gitu ya, Unilever itu punya kesempatan yang besar untuk bisa turn around. Tapi saya nggak tahu kapan waktunya. Cuma dengan banyaknya advantage yang mereka punya, saya rasa one day gitu ya, saya nggak heran sih kalau one day Unilever ini bakal cemerlang lagi, bakal meningkat lagi, dan bakal menjadi perbincangan banyak orang lagi. Tapi untuk sekarang, menurut saya masih, ya kita wait and see dulu. Oke, gitu teman-teman. Sampai ketemu di next video. Subscribe, share, like, dan feel free kalau masih ada pertanyaan di kolom komentar. God bless you. Bye-bye.